Salam jumpa lewat media. Halo, ketemu kembali bersama saya Santi Atma Teresa yang biasa dipanggil Tere, calon guru penggerak Angkatan 10 Jakarta Timur dalam Koneksi Antar Materi Modul 1.4 Budaya Positif. Kali ini saya membuat kesimpulan dan refleksi berdasarkan apa yang telah saya pelajari. Guru memainkan peran sentral dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Guru dapat membangun lingkungan belajar yang aman, suportif, dan produktif bagi semua siswa. Saya memulai dengan membuat kesimpulan tentang keterkaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Konsep-konsep inti dalam modul 1.4 saling terkait dan berakar pada filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan holistik yang berpusat pada anak. Guru yang menerapkan konsep disiplin positif dan motivasi intrinsik sejalan dengan filosofi ini dengan menciptakan lingkungan belajar yang berfokus pada pengembangan karakter dan potensi siswa. Nilai-nilai guru penggerak seperti kepemimpinan, kolaborasi, dan komitmen terhadap keadilan sosial menjadi landasan bagi guru dalam membangun budaya positif di sekolah. Guru penggerak dapat menginisiasi dan memimpin penerapan konsep-konsep inti di sekolah mereka, serta mendorong kolaborasi antar stakeholder untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Visi guru penggerak untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas tinggi bagi semua siswa dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti di seluruh sekolah. Budaya positif yang tercipta akan mendukung siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka dan menjadi pembelajar yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa poin penting tentang peran saya sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Pertama, membangun hubungan positif dengan siswa. Saya harus membangun hubungan yang saling percaya dan hormat dengan siswa. Hal ini saya lakukan dengan menunjukkan empati, mendengarkan secara aktif, dan memberi dukungan kepada siswa. Kedua, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif. Saya harus menciptakan lingkungan belajar di mana siswa merasa aman untuk mengambil risiko, membuat kesalahan, dan belajar dari pengalaman mereka. Ketiga, menerapkan harapan yang jelas dan konsisten. Saya harus menetapkan harapan yang jelas tentang perilaku yang diharapkan di kelas dan di seluruh sekolah. Harapan ini harus dikomunikasikan secara konsisten kepada siswa dan juga orang tua murid. Menggunakan disiplin positif. Saya harus menggunakan disiplin positif untuk mendorong perilaku yang baik dan mengatasi perilaku yang tidak diinginkan. Disiplin positif berfokus pada membantu siswa untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk membuat pilihan baik. Modul budaya positif telah membantu saya untuk memahami pentingnya menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang sebagai pendidik dan percaya bahwa modul budaya positif telah memberi saya alat dan sumber daya yang saya butuhkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan suportif bagi semua siswa. Dari modul budaya positif, saya paham bahwa disiplin positif berarti bukan tentang menghukum, tetapi tentang membangun hubungan positif dan membantu siswa mengembangkan karakter dan keterampilan hidup yang penting. Menerapkan strategi seperti penegasan positif, ujian spesifik, dan konsekuensi logis untuk mendorong perilaku yang baik dan mengatasi perilaku yang tidak diinginkan. Teori kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Posisi kontrol yang digunakan guru dapat memengaruhi interaksi dengan siswa dan hasil belajar siswa. Guru yang menggunakan posisi kontrol suportif lebih cenderung memiliki siswa yang berperilaku baik dan terlibat dalam pembelajaran. Guru harus menggunakan posisi kontrol suportif sesering mungkin. Teori motivasi. Ada dua jenis motivasi, yakni intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik lebih kuat dan tahan lama daripada motivasi ekstrinsik. Guru dapat menggunakan strategi untuk mendorong motivasi intrinsik pada siswa, seperti memberikan pilihan, menantang siswa, dan memberikan umpan balik yang positif. 4. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan dapat memiliki efek negatif pada perilaku siswa, seperti meningkatkan agresi, kecemasan, dan ketergantungan pada hadiah. Guru harus menggunakan hukuman dan penghargaan dengan hati-hati dan fokus pada konsekuensi logis dan penegasan positif. 5. Kebutuhan dasar manusia. Semua manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar dapat berkembang. Kebutuhan dasar ini meliputi kebutuhan fisiologis seperti makan dan tempat tinggal, kebutuhan keamanan dan cinta, dan kebutuhan akan harga diri dan aktualisasi diri. Guru dapat membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif dan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk merasa diakui dan dihargai. 6. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat keyakinan yang dipegang bersama oleh guru dan siswa tentang apa yang penting dalam pembelajaran. Keyakinan kelas yang positif dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih produktif dan menyenangkan. Guru dapat bekerja sama dengan siswa untuk mengembangkan keyakinan kelas yang positif. Konsep inti terakhir dalam modul budaya positif adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah alat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif. Segitiga restitusi memiliki 3 tahap: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Guru dapat menggunakan segitiga restitusi untuk membantu siswa mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, memperbaiki kesalahan mereka, dan membangun hubungan dengan orang lain. Salah satu hal yang paling menarik bagi saya dari modul ini adalah konsep bahwa siswa yang berperilaku buruk seringkali memiliki kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Hal ini membantu saya untuk lebih memahami perilaku siswa dan untuk bereaksi dengan lebih empati dan pengertian. Saya juga terkejut dengan efektivitas segitiga restitusi dalam menyelesaikan konflik. Saya telah melihat sendiri bagaimana segitiga restitusi dapat membantu siswa untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, memperbaiki kesalahan mereka, dan membangun hubungan dengan orang lain. Apa yang berubah dari pemahaman saya terkait dengan budaya positif? Saya sebelumnya sering menggunakan posisi kontrol yang memberikan rasa bersalah dengan nada yang mengancam ketika berinteraksi dengan siswa. Saya seringkali merasa frustasi dan kewalahan ketika siswa berperilaku buruk. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya belajar untuk menggunakan posisi kontrol yang lebih suportif. Saya lebih sabar dan pengertian, dan fokus pada membantu siswa untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk membuat pilihan yang lebih baik. Sebelumnya, saya fokus pada pengelolaan perilaku siswa di kelas. Saya ingin siswa duduk diam, mengikuti aturan, dan menyelesaikan tugas mereka. Namun setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa penting untuk fokus pada pengembangan karakter siswa. Saya ingin membantu siswa untuk menjadi individu yang bertanggung jawab, berempati, dan mandiri. Saya punya pengalaman pribadi yang berkaitan dengan konsep-konsep inti modul budaya positif.
Beberapa hari lalu, saya diminta mengawas kelas 5 karena guru kelas belum hadir. Agak berat rasanya saat itu, karena sebenarnya ada tugas lain yang perlu saya kerjakan terkait kelulusan siswa kelas 6. Saya pun masuk ke kelas dengan perasaan yang negatif. Muka garang dan nada bicara yang ketus saya tunjukkan di depan siswa. Saya terus mengomel ketika ada siswa yang tidak tertib saat mengerjakan soal. Sepanjang mengawas di jam pertama tersebut, saya juga sambil mencoba mengembalikan pikiran positif meskipun rasanya sangat sulit saat itu. Ada bisikan kecil dalam diri saya yang mengganggu, bisikan pengingat tentang budaya positif. Saya merasa diingatkan dan dikuatkan bahwa siswa butuh rasa nyaman, bukan ancaman, agar mampu melakukan hal-hal positif, termasuk ketika ujian. Pada sesi kedua, saya pun memulai dengan menanyakan perasaan yang siswa rasakan di jam pertama tadi. Dengan jujur, mereka berkata bahwa ada perasaan tegang, sedikit takut, tidak nyaman, pokoknya semuanya negatif. Akhirnya kami bersama-sama membuat kesepakatan agar asesmen berjalan aman, tenang, dan nyaman, serta tentunya lebih positif. Terbukti, siswa keluar kelas dengan tersenyum ketika waktu ujian berakhir. Memang, ada siswa yang melanggar kesepakatan yang dibuat. Namun, sangat mudah dan santai saya menegur mereka dan mengembalikan perilaku mereka menjadi lebih baik lagi. Berinteraksi dengan siswa, menerapkan teori-teori dari modul ini membuat saya semakin positif. Saya senang mendengar kebutuhan siswa yang pada saat itu ternyata butuh waktu untuk belajar lagi sebelum ujian dimulai. Saya merasa dihargai, tidak perlu terlalu ngotot, tenang dan santai menghadapi siswa. Namun, masih ada yang perlu diperbaiki. Saya belum teratur dalam mengaplikasikan segitiga restitusi, padahal harus banyak latihan agar terbiasa menggunakannya. Ketika berinteraksi dengan murid, saya memang lebih sering menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dan penghukum, termasuk dari cerita refleksi saya tadi. Namun, saya sadar bahwa saya perlu berubah menjadi seorang manajer dalam berinteraksi dengan siswa. Ada perasaan bangga, tenang, nyaman ketika saya boleh berinteraksi dengan siswa dan akhirnya siswa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang mereka alami. Sebenarnya, sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun tidak semua tahapan saya praktekkan. Saya sering menggunakan validasi tindakan yang salah. Ketika saya menemukan seorang murid yang bermasalah, biasanya saya menanyakan apa alasan mereka melakukan seperti yang mereka tunjukkan. Bahkan dengan panjang, saya terus bertanya hingga saya menemukan titik bahwa mereka butuh sesuatu. Dari sinilah saya yang terus membantu mereka untuk menemukan solusinya, tidak lagi dari mereka solusinya. Nah, ternyata itu merupakan salah satu langkah segitiga restitusi. Saya perlu terus untuk mengembangkannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, ada hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu tentang kesehatan mental, khususnya kesehatan mental siswa. Rasanya penting bagi guru dan staf untuk mengenali tanda-tanda masalah kesehatan mental pada siswa, seperti kecemasan, depresi, ataupun trauma. Hal ini dapat membantu kita dalam komunitas untuk memberikan dukungan yang tepat kepada siswa dan menghubungkan kita dengan sumber daya yang diperlukan. Ada banyak strategi yang dapat digunakan oleh guru dan staf sekolah untuk mendukung siswa dengan masalah kesehatan mental.
seperti menyediakan ruang aman bagi siswa untuk berbicara, menawarkan konseling dan terapi, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya tentang modul 1.4 budaya positif. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.